pagi semua. Pagi. Gimana kabar hari ini? Luar biasa. Kita punya Allah yang dahsyat, kita punya Allah yang luar biasa. Kalau kita boleh ada sampai pagi hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Mari kita mau meninggikan Tuhan, kita mau mengagungkan Tuhan. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita memulai ibadah kita dengan satu pujian. Semusim berlalu. Puji Tuhan.
Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Tuhan, terima kasih atas kesempatan pagi ini kami boleh bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kami boleh bertemu dengan Engkau Tuhan dengan nyanyian dan pujian yang akan kami sembah Tuhan. Tuhan, kiranya apa yang kami lakukan pagi ini Tuhan, biarlah Engkau menjadi berkat bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau juga tuntun jemaat yang lain Tuhan yang pada pagi ini dalam perjalanan, tibakan mereka dengan selamat, tak kurang suatu apapun di dalam rumah-Mu Tuhan. Biarlah Engkau urapi gereja ini Tuhan, biarlah Engkau urapi jemaat kami satu persatu Tuhan. Biarlah semuanya ini Tuhan menjadi berkat dalam hidup kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan melakukan pujian, penyembahan, dan sebentar lagi juga Tuhan kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Engkau berkati, beri hikmat, beri kekuatan agar kami dapat mengikuti apa yang kami lakukan Tuhan. Kiranya segala puji dan syukur Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Kita tetap tinggal berdiri ya. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Puji Tuhan, tetap semangat. Tuhan masih kasih waktu kita untuk memuji Tuhan. Amin. Mari kita pakai waktu ini itu benar-benar kita meninggikan nama Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah, kita mau bersorak untuk Tuhan. Amin. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya, dengarkan firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju, umat kemenangan. Katakan mari kita semua umat kemenangan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, untuk menaati firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju, umat kemenangan. Tuhan kami, nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan kami, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, amin, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Tuhan, Dialah Tuhan. Sekali lagi katakan Dialah Raja, Dialah Raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk saudara-saudara. Kita punya Raja di atas segala raja, amin. Kita punya Tuhan di atas segala Tuhan. Itu sebabnya kita bangga jadi anak Tuhan, amin. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Kita menyanyi satu pujian dengan lebih semangat lagi. Sekarang telah tiba. Sekaranglah tiba keselamatan dan kuasa, keselamatan dan kuasa. Amin. Dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena
saudara, iblis dikalahkan oleh siapa? Darah anak domba. Puji Tuhan, kita punya Yesus yang sudah berkorban di kayu salib untuk menebus setiap dosa kita. Kita harus semakin percaya kepada Dia, karena Dia Allah yang hidup. Bukan cuma sampai di mati, tapi kita punya Allah adalah Allah yang hidup. Kita bisa berkomunikasi dengan Dia karena Dia Allah yang hidup. Amin. Situasi apapun yang kita hadapi di hari-hari ini, mari belajar berkomunikasi dengan Allah yang hidup, karena Dia akan menjawab setiap persoalan-persoalan kita. Puji Tuhan. Kita akan memberikan korban persembahan yang pertama. Nyanyikan refnya saja pujian ini. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Oleh darah anak domba, amin. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, sekali lagi. Oleh darah anak domba, amin, haleluya. Oleh kesaksian kita, dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, haleluya. Tuhan, terima kasih setiap persembahannya. Kita akan siapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita akan menghadap Tuhan dengan perjamuan kudus. Tapi sebelumnya kita akan dengar firman Tuhan. Mari saya jemput kita bangkit berdiri. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik dalam hidup kita. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Waktumu selalu yang
satu detik tanpa Engkau ya Allah. Kalau kami masih ada hingga detik ini semua karena kebaikan-Mu semata-mata atas hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus kalau kami masih memberikan kesempatan untuk beribadah di tempat ini ya Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni Bapa segala kesalahan kami, baik terhadap Engkau maupun terhadap sesama kami ya Allah. Ampuni Tuhan karena tidak ada satu pun kesalahan kami itu sendiri di hadapan Engkau ya Allah. Ya Tuhan, biarlah Tuhan saat ini kami ingin mendengarkan sebagian firman-Mu. Ya Tuhan, Kau ahli penyelidiki hati nurani kami paling dalam. Mari Tuhan, kami minta di dalam nama Yesus dari suci kuduskan kami Bapa. Layakkan kami ya Tuhan untuk duduk tenang di hadapan Engkau, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa, kami juga membawa hamba-Mu ya Allah yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, urapilah hamba-Mu ini. Biar anugerah kekuatan, baik kekuatan rohani maupun jasmani daripada Engkau melingkupi memenuhi hamba-Mu ini ya Allah. Segala kuasa, kekuatan, kesembuhan, kesehatan, kemuliaan ada di dalam tangan-Mu dan kami meminta turun daripada Engkau saja bagi hamba-Mu dan bagi kami semua ini. Bapa, saat ini kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyambut kebenaran firman-Mu. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Saya percaya kalau pikiran dan hati kita tertuju, terfokus kepada firman, kita pasti terima berkat yang luar biasa. Itu sebabnya masalah-masalah lupain dulu. Pekerjaan lupain dulu. Kita fokuslah kepada firman Tuhan. Dan saya percaya kita akan menerima berkat yang luar biasa. Amin. Tuhan, selamat pagi, jangan kasih Tuhan. Memang saya masih belum baik. Dan menyingkat waktu saudara, mari kita bacakan firman Tuhan. Undang saudara bangkit berdiri. Kisah Para Rasul pasal 3. Yohanes tolong baca bantu saya. Ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kisah Para Rasul pasal 3. Ini di atas Yohanes. Kisah Para Rasul 3 ayat 1. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Ia menjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta-minta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Ya, puji Tuhan. Silakan duduk. Saudara, kita sudah baca kebenaran firman Tuhan. Ya. Kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika Petrus dan Yohanes naik ke gerbang mau ibadah, di situ ada seorang yang sudah
lumpuh sejak lahir, ya. Dibawa tiap hari ke bait Allah untuk tujuannya cuma satu, meminta sedekah, tidak ada kerja lain. Ayat ini memberitahu kepada kita bahwa waktu saya ingat di Jakarta, ada dia ketika lagi acara kegiatan Natal, saudara, itu entah datang dari mana minta-minta, ya, di gereja, saudara, karena gereja besar, gereja GPD Gadang, ya, penuh sekali. Jadi ketika orang keluar, sudah diberitahu oleh Bapak Gembala, mereka harus memberi. Jadi setiap tahun itu peminta bukannya berkurang, malah makin bertambah. Kasih, saudara, kasih. Jadi ketika gembala pada waktu itu meninggal, gembala di Gadang itu meninggal, arahkan membawa jenazah itu sampai melebihi Presiden JF Kennedy ketika dia meninggal. Banyak sekali. Dan terdapat juga orang yang meminta-minta, orang yang meminta sedekah. Karena ketika naik pemimpin baru, berbeda lagi caranya. Dapatlah ya firman Tuhan, kalau mau memberi kepada orang sesama kita, bantulah sesama kita. Nah, saudara, dari yang kita dapat juga bahwa ketika tidak diberitahu siapa orang ini namanya, tidak diberitahu siapa keluarganya, di sini cuma mencatat, firman Tuhan mencatat dia dibawa tiap-tiap hari ke bait Allah, ke tempat ibadah untuk minta sedekah. Tujuannya apa, saudara? Untuk dia makan satu hari. Tujuan dia dibawa ke situ untuk minta sedekah. Naiklah Petrus dan Yohanes ke gereja, ke tempat ibadah, ke Yerusalem. Bertemulah dia dengan peminta ini, minta sedekah. Saudara, mungkin Bapak Ibu Saudara sudah pernah bertemu dengan orang yang suka minta-minta, ya. Bicaranya halus, bicaranya memohon, bicaranya meminta dengan sangat, ya. Saya yakin juga ketika dia bertemu dengan Petrus dan Yohanes, dia memohon mereka. Dia sangat mengharapkan sesuatu. Tetapi apa yang dikatakan oleh Petrus? Firman Allah katakan, emas dan perak tidak ada padaku. Saudara bayangkan peminta sedekah ini, kalau nggak ada emas, nggak ada perak, berarti ada roti. Berarti ada persembahan lain yang akan dia terima. Tapi apa yang diharapkan oleh peminta sedekah ini jauh dari apa yang diharapkan. Firman Tuhan katakan, Petrus kata, emas perak aku tidak punya, yang aku punya adalah kuasa Tuhan Yesus. Saya dapati begini Bapak Ibu, seringkali kita minta untuk kebutuhan, keperluan kita. Kita minta apa yang kita inginkan hari ini. Kita minta untuk apa yang kita hadapi saat ini. Tapi firman Tuhan kadang-kala mengajar kita, memberitahu kita dari ayat firman ini, bahwa apa yang kita minta seringkali berbeda dengan apa yang kita harapkan. Petrus dan Yohanes tidak mengharapkan dia meminta sedekah,
Tapi meminta sedekah ini, orang ini inginnya minta sedekah. Petrus katakan, emas dan perak aku tidak punya. Yang aku punya, firman Tuhan katakan, saya bacakan lagi saudara, ayat 6. Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus, orang Genesaret itu, apa saudara? Jangan. Petrus dan Yohanes inginkan orang ini keluar dari kehidupannya, dari zonanya yang meminta sedekah. Karena cukup lama tidak diberitahu, karena sejak lahir firman Tuhan katakan, sejak lahir dia minta sedekah. Ada begitu banyak saudara kehidupan kita. Tuhan ingin punya rencana yang baik, tapi seringkali kita pengen rencana kita. Tuhan ini yang baik, tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, Tuhan punya rencana yang luar biasa. Seringkali kita banyak basa-basinya, seringkali kita belok kanan, belok kiri, belok maunya ini. Padahal Tuhan minta mau memberi yang berbeda dengan apa yang kita minta. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-5 didapati di sana juga, ketika Yesus datang ke Yerusalem, ke satu kolam yang namanya kolam Bethesda. Di sana ada 5 sarambi. Di 5 sarambi di sana saudara, ada begitu banyak orang yang sakit, yang timpang, yang lumpuh, yang tidak bisa berbuat apa-apa. Dan didapatkan di sana ada seorang yang timpang selama 38 tahun. Tuhan bilang begini saudara kepada orang timpang, maukah engkau sembuh? Apa kata orang timpang itu saudara? Tuhan, setiap kali malaikat turun menggoncangkan air di kolam itu, saya berburu-buru masuk, tapi sudah ada yang lebih dulu masuk. Yang Yesus tanya kepada orang yang lumpuh selama 38 tahun, apa saudara? Maukah engkau sembuh? Tapi orang yang 38 tahun ini, dia bilang, Tuhan, saya mau ke kolam itu. Setiap kali malaikat Tuhan datang ke kolam Bethesda menggoncangkan air itu, sudah ada orang yang mendahului saya. Saudara mengenali saya? Seringkali Tuhan pengen beri sesuatu yang lebih baik, tapi kita maunya yang baik menurut kehendak kita. Saudara, saya berdoa saudara, saya sudah bergumul selama 4 minggu ini saudara. Tuhan sembuhkan saya. Terakhir ke dokter saudara, saya mau bilang, sudah kasih tahu sama dia, sudah cukup minum obat, ya. Sudah capek minum obat, ya, sudah capek. Setiap kali minum obat saudara, minum obat ginjal itu karena iritasi ginjal saya sangat tinggi. Itu tiap malam saudara, tiap mulai jam 9 saya mulai tidur, itu bolak-balik kamar mandi setiap 1 jam. 1 jam saya ke kamar mandi, 1 jam saya tiap kamar mandi. Jadi tidurnya saudara seperti apa ya? Bilang tidur nggak tidur saudara. Sudah mau masuk sampai di langit ke-7, mundur lagi saudara, turun lagi, balik lagi ke bumi. Cuma apa saudara? Mau kincing doang saudara. Balik kamar mandi, tidur lagi saudara, begitu terus sampai jam 7 pagi. Makanya kadang saudara, saya kalau sudah jam 7 enakan tidur jam 7. Jam 7 kalau sudah sampai siang, jarang ke kamar mandi.
ekstensinya, ketingkatan untuk kamar mandinya itu sangat berkurang. Apa karena minum obat gijanya? Saya nggak tahu. Saya sudah bilang Tuhan cukup, sudah sampai di sini. Ya. Tapi selalu saja ada lagu yang selalu mengingat. Ya, Tuhan punya rencana yang baik. Tuhan punya rencana yang baik. Iya, sampai kapan? Saya nggak tahu. Maunya saya Tuhan, sudah cukup, saya sudah sehat. Setiap kali minum obat, aduh kayaknya balik lagi agak lemas lagi sudah. Kalau nggak minum obat nggak enak juga. Lebih baik dengar-dengaran. Betul ya? Ikuti. Tanggal 12 Oktober ini saya cek darah terakhir untuk melihat apakah sudah turun atau belum. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan sudah cukup. Tapi sering kali saudara dalam doa saya belum selesai. Tuhan ingin mungkin selesaikan sakit penyakit saya sampai selesai, sampai beres. Akhirnya saudara, saya cuma belajar begini. Seringkali kita orang percaya sulit untuk berkata seperti Tuhan Yesus ketika dia ada di taman Getsemani, kehendak-Mu yang jadi. Terakhir-akhir ini saya cuma bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, kehendak-Mu lah yang jadi. Sampai kapan saya harus alami ini? Saya percaya Tuhan punya rencana yang baik. Saya pengennya cepat sembuh, saudara. Saya cepat pengen beraktivitas. Saudara, lihat ibu gembala mulai sakit, mulai karena urus saya, urus anak-anak. Capek saudara, betul. Saya lihat, aduh, ubah. Saya alami saudara, ketika kita mengalami keadaan kondisi saat ini, dua hal yang kita sering terjadi dalam kehidupan kita yang mengganggu kita. Yang pertama, pikiran kita, saudara. Saya pernah nangis, saudara, Tuhan, kenapa sampai saat ini saya belum sembuh? Saya nangis. Buku banget datang, kuatkan saya. Jangan punya pikiran tidak baik. Percaya sama Tuhan. Itu indahnya punya orang yang bisa menguatkan kita, yang bisa menjadi kekuatan di samping kita, yang bisa menghindari pikiran-pikiran kita yang membuat kita menjadi takut, menjadi tidak baik, menjatuhkan iman kita. Tapi ketika ada orang yang mendukung kita, mensupport kita dapat kekuatan yang baik selalu, saudara. Setiap malam, saudara, kadang-kadang gua tidur saya pasang lagu instrumen, ya, instrumen menjelang bangun pagi, saudara. Saya bilang saya mau tidur Tuhan, tapi biasa instrumen lagu menjelang tidur. Instrumennya menguatkan saya seperti lagu tadi. Tuhan tak pernah janji kita akan melewati badai atau apapun yang berlalu, tapi Dia berjanji bahwa Dia akan menyertai kita semua. Baru-baru ini saudara, teman pelayanan, satu pelayanan hamba Tuhan di wilayah 1 YPD Bandung, wilayah 1 Bandung, meninggal saudara lagi kemarin. Penyakitnya HB-nya turun, saudara. Masih muda, saudara, baru umur 30 tahun. Saya lihat Tuhan sangat muda hamba Tuhan ini. Kasihan anaknya ABCD, saudara. Umurnya baru 6, 7, 8, 9. Tinggal, saudara. Itu berdoa, Tuhan, saya pengen hadir tapi dengan kondisi keadaan tidak bisa. Saya bilang kami terus berduka. Kondisi ya, dialami oleh ibu gembala, ya Tuhan beri kekuatan. Saya dapat kekuatan dari jemaat yang mendoakan saya, yang memberi kekuatan memampukan saya. Ada yang datang, ada yang naik ke atas, saudara,
doakan saya bersyukur, saya senang, saudara. Pikiran saya tidak lagi mengganggu saya. Ya. Yang kedua, saudara, yang bisa motivasi kehidupan kita hanya diri kita sendiri. Yang bisa bangkit hanya diri kita sendiri. Engkau sedang hadapi apa saat ini? Mari bangkitkan imanmu dengan kepada Tuhan. Hanya Engkau yang bisa bangkitkan imanmu. Hanya Engkau yang bisa berbangkit. Tuhan tidak ingin kita menjadi kehidupan kita yang sampai saat ini. Tuhan ingin kita berhasil dalam kehidupan kita di akan yang akan datang. Firman Tuhan yang kita sudah baca, saudara, emas, perak tidak ada pada Petrus dan Yohanes. Yang ada pada Petrus dan Yohanes adalah kuasa nama Yesus, yang punya kuasa membangkitkan, yang punya kuasa untuk menolong setiap dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Percaya bahwa hanya Yesus yang bisa menolong saudara yang saya. Jika saya baca ayat ini terus, betul. Sedikali kita cuma minta ini, cuma udah saya sudah sehat. Tuhan bilang belum, masih ada lagi yang belum baik. Tunggu sampai tanggal 12 Oktober. Supaya tolong bantu kami. Dan 12 saudara, nggak ada apa-apa. Untuk tanggal 29 September saudara, saya sudah berserah sama Tuhan. Karena harus langsung baru-baru. Kalau Bapak Ibu sudah tahu, maaf saudara. Kalau sudah langsung baru-baru saudara, sudah tahu apa yang jadi. Ini negatif atau positif COVID-19. Sebelum Geronsa di biotes, saya cuma bilang kehendak Tuhan ya jadi. Walaupun saya sudah dengar masuk rumah sakit, sudah mau bilang cuma sakit kepala, sudah saudara, sudah dibilang sudah ini COVID, masuk aja. Itu sudah ngeri sekali. Saya bukan menjelekkan instansi kedokteran, cuma itu info yang kami. Saya bilang begini, karena Tuhan yang jadi. Teman rekan hamba Tuhan yang antar saya saudara ke biotes. Ketika dites di ronsen baru-baru saya cuma bilang sekali dalam nama Yesus, karena Tuhan yang jadi. Besoknya saudara saya datang ke dokter, puji Tuhan, hasilnya negatif sudah, parunya bersih. Saya bersyukur pada Tuhan. Karena saya rasa di tenggorokan saya sudah ada lendir. Saya baca lendir itu kalau dia diam selama 4 hari itu sudah mendiam, sudah jadi COVID saudara. Jadi saya dapat ilmu dari sana. Saya kumur air garam atau air cuka, kumur saudara, kumur 2 kali, 3 kali, hilang saudara. Lendirnya hilang saudara. Sampai sekarang puji Tuhan. Saya dapati bahwa ketika kita minta, saya sudah baik Tuhan, sudah sehat. Ya. Saya berusaha jalan sana kemari olahraga, lepas lagi saudara, nggak bisa juga. Ya. Jika ada rekan hamba Tuhan datang, mereka pulang, aduh lama sekali, saya sudah nggak kuat saudara, pengennya mau diusir ya enak. Ya. Jadi pulang saudara, saya naik ke atas, itu naiknya minta perjuangan saudara. Nah, karena itu perjuangan sama saya. Sampai saya tidur saudara, sudah capek sangat. Hari ini saya bisa berdiri itu karena kemurahan Tuhan. Ketika Ibu Norma doain, kekuatan saya kekuatan yang baik saudara, oleh Tuhan.
Ketika jemaat mendoakan satu dengan yang lain, ada kekuatan yang luar biasa. Jangan sangkal kuasa doa. Kuasa doa itu sungguh luar biasa. Kuasa doa itu bekerja secara diam-diam, tapi punya kuasa yang sangat luar biasa. Kita tidak tahu kapan itu terjadi, tapi percayalah ketika kita berdoa pasti terjadi dan terlaksana dalam kehidupan kita. Tunggulah waktunya Tuhan. Percayalah, Dia beri yang terbaik bagi Bapak Ibu Saudara. Bukan yang biasa-biasa, tapi Dia ingin memberi yang luar biasa bagi engkau. Dalam pekerjaanmu, usahamu, kehidupanmu, apapun. Mari punya rekan, punya seseorang yang bisa membangkitkan imanmu, bangkit dengan kekuatanmu untuk percaya bahwa Tuhan mengasihi engkau. Tetap percaya kepada Tuhan. Saya pada hari ini kita bisa berkata, sungguh Tuhan itu baik. Dari terakhir firman Tuhan katakan, mulai yang meminta sedekah dari Petrus dan Yohanes, dia angkat, dia berdiri. Dan Yesus menyuruh untuk mengangkat diri. Kedua orang ini bersorak-sorai memuji dan memuliakan Tuhan. Dia lupa lagi akan kehidupannya meminta-minta. Dia lupa lagi kehidupannya untuk pergi lagi masuk kolam. Yang ada dalam kehidupannya adalah untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan ingin kita menjadi pemuji Allah yang luar biasa, mengagungkan nama Tuhan. Tapi kita ingin juga Tuhan pakai untuk menjadi alat dan kemuliaan Tuhan. Mari menjadi alat, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, bagi setiap bagi kehidupan kita, supaya kita boleh menjadi alat dan menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa firman Tuhan. Sekalian Pak David, saya tetapi ke depan semua Ibu Gembala yang akan berdoa untuk firman Tuhan yang kita sudah dengar. Berlutut. Kami sudah dengar firman Tuhan. Kami sudah mendengar firman Tuhan. Kami sudah dengar kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus meteraikan itu di dalam setiap hati kami. Meteraikan Tuhan di dalam setiap hati kami, agar iman kami dibangkitkan kembali, iman kami dikuatkan kembali oleh Tuhan. Engkau sumber segala-galanya dalam hidup kami. Engkau sumber segalanya Tuhan dalam hidup kami. Situasi apapun yang kami hadapi di hari-hari ini, Tuhan yang menolong kami. Hanya Yesus yang mampu menolong kami. Hanya Yesus yang berkuasa mengangkat kami di hal-hal yang tidak baik. Taruh iman kami kepadamu Tuhan, agar semakin hari kami semakin percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan mampu menolong setiap kami dalam kondisi apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami akan makan dan minum sehidangan dengan Engkau. Tuhan menolong kami sebelum kami masuk dalam perjamuan ya Tuhan. Sucikan kami Tuhan, kuduskan kami Tuhan, kuduskan kami Tuhan. Ampuni setiap dosa kami, baik sengaja maupun tidak sengaja. Tuhan ampuni kami, sucikan kami, agar ketika kami masuk dalam perjamuan ini, kami diberkati oleh Tuhan. Rafi, Bapak David yang akan melayani jemaat,
Rabi, kami semua yang hadir di ruangan ini, bahkan yang ada di rumah masing-masing. Rabi kami Tuhan, yang kami menikmati perjamuan ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Kami akan mengikuti perjamuan kudus ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita naikkan pujian. Kasih Allah sungguh baik. Kasih Allahku sungguh tak terbukti, ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah berkorban bagi kau dan aku, tak ada kasih seperti Kasih Allahku kasih Allahku sungguh tak terbukti, ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah berkorban bagi kau dan aku, tak ada kasih seperti kasih. bersyukurlah. Bersyukur, Haleluya. karena kasih setiamu. Puji Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allah. Kasih Allahku sungguh tak terbukti, Mari coba untuk berdiri. jika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku, tak ada kasih seperti kasih. Bersyukurlah. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. Karena kasih setiamu. Ku sembah, Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah, selama hidupku ku sembah Kau. sebelum kita makan dan minum bersama dengan Tuhan, kalau ada dosa, kesalahan, pelanggaran sengaja maupun tidak sengaja, pribadi lepas pribadi, kita kelayakan kepada Tuhan, agar ketika kita makan dan minum, kita mendapat apa yang kita menjadi bagian dalam kehidupan kita semua. Kita berdoa pribadi kita semua. Haleluya. Bangga dengan Kristus. Engkau Allah yang berkorban dan pertolongan. Salam layak
angkat roti dengan tangan kanan. Dengarkan pembacaan firman Tuhan sebelum kita memakannya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah Dia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini mencari peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan dengan tangan kanan kita. Dengarkan bacaan firman Tuhan sebelum kita meminum. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita mengucap berterima kasih buat apa yang kita terima. Percayalah, engkau di dalam Tuhan, Tuhan di dalam engkau. Ketika engkau ada di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam engkau, apapun yang kau minta, apapun yang kau doakan, didengar dan dijawab oleh Tuhan. Percayalah, Tuhan ingin memberi yang terbaik bagi saudara dan saya. Bukan yang biasa-biasa saja, tapi yang terbaik yang ingin Tuhan beri dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus buat korban-Mu, buat kematian-Mu, buat keselamatan, buat kebangkitan, buat kemenangan kami alami dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan bawa korban persembahan. Terimalah persembahan, terimalah apa yang akan kami bawa. Sudah berdoa mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kami akan bawa korban kemenangan kami Tuhan pada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan sudah terduduk. Kita naikkan pujian, berdoa bersama di jalan.
ya terkecuali. Kita akan akhiri ibadah kita. Mari sekali lagi saya bangkit berdiri dan naikkan pujian untuk ibadah kita. Buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapa yang kami panggil, kami sembah dalam nama Tuhan. Kami sudah beribadah kepada-Mu. Kami sudah mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Sudah menikmati baiknya Tuhan, kebenaran Firman. Sudah diberkati dengan makan dan minum bersama dengan Tuhan. Sudah bawa korban bersama. Doa hamba-Mu Tuhan, Tuhan tolong setiap jemaat Tuhan. Tuhan yang akan memampukan mereka, Tuhan yang akan memberkati dengan hal yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Apa yang menjadi kerinduan, pergumulan yang diidam-idamkan, yang diinginkan mereka, Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami punya Allah, pemberi yang lebih baik dari semua orang, dari setiap orang, dari apa yang kami bayangkan. Terima kasih Tuhan. Tuhan sertai perjalanan jemaat Tuhan, berjalan kaki berkendaraan yang akan melakukan aktivitas mereka. Tuhan bersama dengan mereka. Tuhan menyertai, menolong mereka sepanjang hari ini. Kehidupan mereka boleh mengalami kehidupan yang luar biasa. Tuhan Yesus, Tuhan tolong. COVID-19 kami sudah mohon Tuhan agar sudah cepat selesai. Vaksin yang sedang dibuat, vaksin yang akan diantar, yang akan dikirim dari Cina Tuhan. Tuhan tolong agar boleh menjadi obat yang menguatkan kami, boleh menghadapi vaksin virus ini Tuhan. Berkati Tuhan, berkati para dokter, para dinas kesehatan, para yang membuat vaksin ini Tuhan. Berkati tentara, polisi yang ada Tuhan, Tuhan berkati. Presiden kami Tuhan berkati, gubernur kami Tuhan berkati, wali kota yang ada di sekitar kami Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Membawa berdoa Tuhan berkati pekerjaan usaha jemaat, buat itu berhasil dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sudah berdoa mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi itu, angkatlah kedua belah tanganmu ke hadapan Allah, dan terimalah segala berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kecintaan dan kasih sayang daripada anaknya yang tunggal, serta pimpinan pertolongan persekutuan Allah Roh Kudus tinggal menyertai, menolong, bahkan menghibur dalam setiap perjalanan kehidupan kita, hari lepas hari, mulai siang hari ini sampai Maranatha kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Pulanglah, bawalah, terimalah segala berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, sebelum saya, Tuhan Yesus memberkati.